Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke anak-anak, adakah yang masih ingat pada pembelajaran kita yang pekan lalu? Ya, benar. Pembelajaran kita pada pekan yang lalu yaitu tentang penyusun jaringan dalam sistem sirkulasi. Nah, saya mau bertanya lagi nih kepada kalian. Apakah kalian masih ingat apa itu sistem sirkulasi pada darah? Ya, benar. Sistem sirkulasi pada darah adalah sistem transportasi yang melibatkan 3 komponen. Nah, komponen yang pertama yaitu darah sebagai medium transportasi, lalu jantung sebagai pemompa, dan yang ketiga yaitu pembuluh darah sebagai saluran. Oke, jadi sistem peredaran darah pada manusia ini bersifat tertutup dan juga ganda. Nah, alhamdulillah, mas saja kita diberi kesempatan untuk bertemu pada pertemuan kali ini. Saya akan mengabsen kalian terlebih dahulu. Apakah semuanya hadir? Oke, semuanya hadir ya. Ingat, masa depan adalah milik mereka yang menuntut ilmu pada hari ini. Nah, maka oleh dari itu, pada hari ini kita mempelajari materi yang masih ada sangkut pautnya pada materi yang pekan lalu, yaitu mengenai struktur pada sistem pencernaan. Nah, tujuan pembelajarannya yaitu peserta didik dapat mampu menjelaskan zat-zat makanan yang diperlukan oleh tubuh, dan peserta didik mampu menjelaskan struktur pencernaan makanan pada manusia. Oke, dalam pembelajaran ini kita akan mempelajari tentang zat-zat makanan yang diperlukan oleh tubuh dan juga proses pencernaannya. Sebelum kita melangkah lebih jauh, apakah ada yang tahu apa itu sistem pencernaan? Oke, karena tidak ada yang tahu, jadi simak baik-baik. Sistem pencernaan adalah serangkaian jaringan organ yang bekerja untuk mencerna makanan. Selama dalam saluran pencernaan, makanan akan mengalami proses pencernaan, baik secara mekanik maupun secara kimiawi. Nah, bentuk secara mekaniknya yaitu saat makanan berada di lambung, makanan itu seperti sedang diaduk. Dan bentuk secara kimiawinya yaitu perubahan zat makanan yang awalnya bentuknya kompleks menjadi lebih sederhana karena bantuan dari enzim pencernaan. Oke, kita masuk ke poin A. Zat-zat makanan yang diperlukan oleh tubuh. Setiap orang pasti menginginkan badan yang sehat dan juga ideal. Tetapi, kondisi tersebut tidaklah mudah untuk didapatkan karena terdapat banyak faktor yang mempengaruhinya. Salah satunya itu makanan. Jadi, tubuh yang sehat dan ideal itu harus memerlukan asupan makanan yang mengandung gizi yang seimbang. Oke, kita masuk ke poin yang pertama, yaitu peranan zat makanan bagi tubuh. Makanan sehat berarti makanan yang higienis dan mengandung zat gizi yang seimbang. Makanan sehat mengandung berbagai zat yang diperlukan tubuh seperti karbohidrat, lemak, protein, vitamin, mineral, dan juga air. Oke, kita masuk dulu ke karbohidrat. Karbohidrat itu merupakan senyawa organik yang terdiri atas unsur karbon, hidrogen, dan oksigen. Karbohidrat ini memiliki fungsi sebagai sumber energi dikarenakan 1 gram karbohidrat saja dapat menghasilkan sebanyak 4,1 kalori. Lalu mengatur proses metabolisme, menjaga keseimbangan asam dan basa, membantu penyerapan kalsium, mencegah terjadinya konstipasi, serta sebagai bahan pembentuk struktur sel pada jaringan dan organ tubuh. Nah, bahan makanan yang mengandung karbohidrat itu terdapat jagung, gandum, padi, ketela pohon, kentang, dan juga sagu. Lanjut ke lemak. Lemak atau lipid merupakan zat organik hidrofobik sehingga sukar larut dalam air. Lemak tersusun dari unsur karbon, hidrogen, oksigen, dan terkadang fosfor serta nitrogen. Nah, lemak ini dapat berasal dari tumbuhan yang disebut lemak nabati dan juga dapat berasal dari hewan yang disebut lemak hewani. Bahan makanan yang mengandung lemak nabati yaitu seperti kelapa, kemiri, zaitun, kacang tanah, dan buah alpukat. Sedangkan bahan makanan yang mengandung dari lemak hewani yaitu daging, keju, susu, mentega, dan juga kuning telur. Jadi, lemak ini memiliki fungsi penting, yaitu sebagai penghasil energi tertinggi di antara yang lainnya, dikarenakan 1 gram lemak itu dapat menghasilkan sebanyak 9,3 kalori.
Lalu pelindung tubuh dari pengaruh suhu rendah, pelindung alat-alat tubuh yang lunak, pelarut vitamin, terdapat vitamin A, D, E, dan juga K, lalu penahan rasa lapar, penyusun membran sel, penyusun hormon dan vitamin, serta penyusun garam empedu. Oke, kita masuk ke protein. Protein ini termasuk senyawa organik kompleks dengan berat molekul yang sangat tinggi, di mana protein ini mengandung molekul karbon, hidrogen, oksigen, serta nitrogen, dan kadang mengandung sulfur serta fosfor. Fungsi dari protein ini adalah berfungsi sebagai zat pembangun dan pelindung tubuh. Lalu dapat meregenerasikan sel-sel tubuh yang rusak, lalu menyediakan energi, di mana satu energi protein ini dapat menghasilkan energi sebanyak 4,1 kalori. Lalu dapat menyeimbangkan cairan dalam tubuh, menyintesis substansi-substansi penting sebagai biokatalisator, dan sebagai sistem buffer atau sebagai penyangga pH yang efektif. Oke, kita masuk ke vitamin. Vitamin adalah molekul organik yang diperlukan dalam makanan dalam jumlah yang sangat kecil dibandingkan dengan jumlah asam amino esensial dan asam lemak yang diperlukan oleh hewan dalam jumlah yang sangat besar. Vitamin berfungsi untuk membantu pengaturan atau proses kegiatan tubuh atau biasa disebut metabolisme tubuh. Nah, sedangkan makanan yang terkandung vitamin dalamnya yaitu terdapat hati sapi, wortel, ubi jalar, brokoli, dan sayur bayam. Kita lanjut ke mineral. Mineral ini merupakan substansi anorganik yang biasanya ditemukan dalam bentuk ion. Mineral dibagi menjadi dua golongan, yaitu unsur makro dan juga unsur mikro. Nah, sedangkan makanan yang di dalamnya terkandung mineral itu terdapat seperti kacang-kacangan, hewan laut bercangkang, ikan sarden, dan lain-lain. Lanjut, yang terakhir yaitu air. Air adalah satu-satunya substansi umum yang ditemukan di alam sekitar kita dalam 3 wujud fisik materi. Yang pertama itu padat, cair, dan juga gas. Fungsi air yaitu mengatur suhu tubuh, melembabkan jaringan tubuh, melindungi organ vital tubuh dan jaringan tubuh, serta medium berbagai reaksi kimia tubuh. Nah, sedangkan makanan yang di dalamnya terkandung air yaitu seperti lobak, seledri, dan semangka. Oke, sampai sejauh ini apakah anak-anak pengen bertanya? Oke, tidak ada itu tandanya. Kalian sudah paham ya? Oke, kita lanjut ke poin B. Struktur sistem pencernaan manusia. Proses pencernaan makanan pada manusia ini melibatkan organ-organ pencernaan. Organ-organ pencernaan manusia terdiri atas saluran pencernaan dan juga kelenjar pencernaan. Kira-kira meliputi organ apa sajakah saluran pencernaan ini? Lalu organ apa sajakah yang termasuk kelenjar pencernaan ini? Ayo kita pelajari bersama. Kita masuk ke organ-organ pencernaan manusia. Yang pertama yaitu mulut. Nah, makanan masuk pertama kali melalui mulut ya kan? Lalu dalam mulut terjadi pencernaan makanan secara mekanis dan kimiawi. Oke, dalam mulut itu terdapat beberapa alat yang berperan dalam proses pencernaannya, yaitu gigi, lidah, dan juga kelenjar ludah kita. Oke, jadi gigi ini berfungsi sebagai alat pencerna mekanis karena membantu memecahkan makanan menjadi potongan-potongan yang lebih kecil. Oke, jadi kita masuk ke lidah. Nah, lidah dalam sistem pencernaan ini memiliki fungsi yaitu untuk membantu mencampur dan menelan makanan, lalu mempertahankan makanan agar berada di antara gigi-gigi atas dan juga bawah saat makanan sedang dikunyah, serta sebagai alat pengecap makanan. Nah, selanjutnya itu kelenjar ludah. Kelenjar ludah ini memiliki fungsi yaitu untuk menyekresikan air liur atau bahasa kerennya itu saliva. Nah, jadi setelah makanan masuk melalui mulut, makanan itu lanjut ke kerongkongan. Oke, kerongkongan ini merupakan saluran tipis dan panjangnya mencapai 25 cm yang berfungsi sebagai jalannya bolus atau gumpalan makanan dari mulut menuju lambung. Bergeraknya bolus dari mulut ke lambung ini melalui kerongkongan disebabkan adanya gerak peristaltik pada otot dinding kerongkongan. Nah, gerak peristaltik ini dapat terjadi karena adanya kontraksi otot secara bergantian. Nah, pada lapisan otot yang tersusun secara memanjang dan juga melingkar. Lalu setelah itu lanjut ke lambung. Lambung atau ventriculus merupakan kantong besar yang terletak di sebelah kiri rongga perut.
Lambung terdiri atas 3 bagian, yaitu bagian atas yang disebut kardiak, lalu bagian tengah yang mulut disebut fundus, dan bagian bawah yang disebut pilorus. Lanjut ke usus halus. Usus halus ini merupakan saluran berkelok-kelok yang panjangnya itu sekitar 6-8 meter dan lebarnya itu mencapai 25 mm. Usus halus ini terdiri atas 3 bagian, yaitu usus 12 jari, usus kosong, dan usus penyerapan. Oke, jadi kita masuk dulu ke usus 12 jari. Nah, dalam usus 12 jari ini bermuara 2 saluran, yaitu dari pankreas dan kantong empedu. Kantong empedu berisi cairan empedu yang dihasilkan oleh hati yang berguna untuk mengemulsikan lemak. Lalu pankreas getah yang bersifat basa ini yang mengandung beberapa jenis enzim seperti amilase, tripsinogen, dan juga lipase. Jadi, dalam usus 12 jari ini telah berlangsungnya pencernaan secara kimiawi. Oke, lanjut ke usus kosong. Nah, dalam usus kosong ini, makanan akan mengalami pencernaan secara kimiawi oleh enzim yang dihasilkan oleh kelenjar yang terdapat di dinding usus. Oke, lanjut ke usus penyerapan. Nah, dalam usus penyerapan ini terdapat banyak lipatan atau lekukan yang disebut villi atau jenjut usus. Nah, villi ini berfungsi untuk memperluaskan permukaan usus sehingga proses penyerapan zat makanan akan lebih sempurna. Zat makanan berupa glukosa, asam amino, vitamin yang larut dalam air atau vitamin B dan juga vitamin C, mineral dan juga air akan diserap oleh kapiler darah dalam villi. Kemudian diangkut menuju hati melalui pembuluh darah. Nah, sementara itu zat makanan berupa asam lemak, gliserol, dan vitamin yang larut dalam lemak akan diangkut melalui pembuluh kil, yaitu getah bening atau disebut limfa. Nah, kita masuk ke usus besar. Nah, usus besar atau kolon ini memiliki panjang mencapai 1 meter dan terdiri atas kolon ascendens, kolon transversum, dan juga kolon descendens. Nah, di antara intestinum tenue atau usus halus dan intestinum crisum atau usus besar terdapat skum yang disebut usus buntu. Nah, pada ujung skum itu terdapat tonjolan kecil yang disebut appendix atau bayi cacing yang berisi massa sel darah putih yang berperan dalam imunitas. Jadi, sisa makanan hasil pencernaan di usus halus itu masuk ke usus besar. Nah, di dalam usus besar itu terjadi proses pembusukan sisa makanan yang berubah menjadi feses oleh bakteri E. coli. Nah, selain membusukkan sisa makanan ini, bakteri E. coli juga menghasilkan vitamin K dan vitamin B12. Oke, bagian akhir di usus besar ini disebut rektum. Nah, di rektum itu tidak lagi terjadi penyerapan air. Rektum dapat berkontraksi sehingga menimbulkan defekasi. Nah, defekasi itu adalah pengeluaran zat-zat sisa makanan melalui anus. Oke, jadi kita sudah sampai di akhir pembelajaran. Sebelum saya menyimpulkan materi ini, apakah ada yang mau bertanya? Oke, karena tidak ada yang mau bertanya, kita nanya, kalian sudah paham ya? Oke, langsung saja saya menyimpulkan tentang materi hari ini. Oke, sistem pencernaan itu merupakan sistem yang memproses, mengubah makanan, dan menyerap sari makanan yang berupa nutrisi-nutrisi yang dibutuhkan oleh tubuh. Nah, sistem pencernaan juga akan memecahkan molekul makanan yang kompleks menjadi molekul yang lebih sederhana. Oke, sebelum saya mengakhiri pembelajaran ini, saya ingin kembali mengingatkan kepada kalian semua untuk mentaati 3M, yaitu menjaga jarak, mencuci tangan, dan memakai masker. Oke, salah satu kalimat tantangan yang terkenal adalah apa yang diucapkan oleh John F. Kennedy, yaitu jangan tanya apa yang bisa negara lakukan untukmu, tapi bertanyalah apa yang bisa kamu lakukan untuk negaramu. Saya Muhammad Ihsanuddin, pamit undur diri. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.